Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai news yang lagi sangat ramai, yaitu mengenai RUU Cipta Kerja yang disahkan kemarin oleh anggota DPR. Tapi bukan itu yang kita bahas, tapi bagaimana setelah RUU Cipta Kerja itu disahkan kemarin. Nah, pada saat hari ini tanggal 6 Oktober 2020. Nah, bagaimana sih indeks harga saham gabungan dan bagaimana sahamnya setelah RUU Cipta Kerja itu disahkan? Nah, sebelum video ini saya bahas, buat teman-teman kalau misalnya memang merasa video saya dan tim Republik Investor yang lain bermanfaat buat teman-teman, tolong dibantu untuk di-subscribe, like, dan di-share ya ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain yang belum tahu Republik Investor jadi pada tahu Republik Investor. Oke, pembahasan pertama kita coba bahas mengenai indeks harga saham gabungan hari ini ya. Nah, hari ini indeks harga saham gabungan kita opennya bisa dibilang gap up di 5.004,40 dan high price-nya sempat di 5.023 dan low price-nya di 4.992,4,8. Nah, close-nya di 4.999 atau naik 40,45 poin dengan persentase 0,82%. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini indeks harga saham gabungan kita berhasil di closing di atas moving average 20 di 4981. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat di MA 20-nya 4981 dan MA 10-nya di 4921. Tapi untuk indeks harga saham gabungan kita sendiri belum bisa berhasil di 6 Oktober ini di atas atau di close di angka 5.000 atau di angka psikologisnya. Nah, untuk indeks harga saham gabungan kita untuk target berikutnya itu kalau misalnya teman-teman lihat di moving average 50-nya itu ada target di 5.120. Nah, untuk kalender ekonominya bisa dibilang besok ada pengumuman cadangan devisa di tanggal 7 Oktober dan di tanggal 13 ada pengumuman BI rate kita akan keberapa nih, bisa dibilang tingkat suku bunga kita apakah dipertahankan atau mengalami penurunan atau justru mengalami penaikan. Nah, untuk indeks harga saham gabungan kita di moving average atau moving average 50 atau di target berikutnya itu ada di 5.120 untuk indeks harga saham gabungan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman coba pengen analisa ya target indeks harga saham gabungan kita ya di situ. Tapi memang kita harus menunggu katalis-katalis yang lain. Katakanlah seperti bagaimana penanganan pandemi kita, apakah bisa dibilang udah baik atau tidak, udah terkendali atau tidak. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat politik di Amerika Serikat, 1 bulan lagi kita akan tahu apakah Donald Trump lagi yang terpilih atau akan Joe Biden. Nah, karena informasinya kalau misalnya memang yang terpilih Donald Trump ya justru para investor lebih suka nih sama Donald Trump karena bisa dibilang Donald Trump sangat bisa dibilang uh, sangat apa ya kebijakan-kebijakan sangat pro sama pengusaha gitu loh. Tapi kalau misalnya Joe Biden justru katanya informasinya Joe Biden akan malah membuat pengusaha-pengusaha kebijakan akan malah jauh lebih sulit. Nah, itu kita akan lihat ketika misalnya siapa yang terpilih dan apa kebijakannya yang diambil. Nah, itu untuk indeks harga saham gabungan kita dan kalender-kalender ekonominya tadi udah saya sebutkan untuk dalam negeri kita seperti apa. Nah, sama apa aja sih yang hari ini bisa dibilang mengalami kenaikan dan menarik atau tidak untuk coba kita intip-intip atau kita masukkan ke list portofolio kita. Nah, kita coba akan bahas. Oke, nah ini saya akan coba menggunakan aplikasi MOS. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di ranking, kita coba lihat dulu ya, secara gampang analisanya, kita lihat ranking, kita ngelihat yang paling oke dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada BBCA naik 3,26, ada UNDR 1,34, ada Bank Mandiri 2,8, ada Jasa Marga 3,91. Jadi cara sederhananya kita ngeliat top gainers-nya dulu, baru kita coba lihat ke data analisisnya tadi apakah BBCA bagus. Nah, kita coba lihat. Nah, apakah BBCA bagus? Nah, teman-teman bisa lihat ini BBCA
BBCA katakanlah value hari ini 800 miliar dan transaksi asingnya 568 miliar, net buy-nya, net sell-nya 408. Jadi selisih dari 568 ke 408 berarti hari ini saham BBCA bisa dibilang net buy 160 miliar asingnya di saham BBCA. Nah, bagaimana untuk candlestick-nya? Oke, kita coba lihat untuk candlestick-nya. Nah, teman-teman kita ganti dulu ya di sini. Sebentar, BBC. Nah, untuk BBCA open gap up-nya bisa dibilang lumayan. Tadi kalau misalnya teman-teman lihat open gap up-nya itu di 28.150, tapi close-nya di 28.500, naik 900 poin atau 3,26%. Bisa dibilang sangat kuat banget karena didukung dengan tadi asing net buy hampir 160 miliar di saham BBCA. Nah, bagaimana untuk peluang saham BBCA ke depannya kan gitu pasti pertanyaan teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngelihat, nah BBCA sendiri ini close-nya berhasil di atas moving average yang warna merah ini, di moving average 20-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat target berapa berikutnya kan gitu menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, kalau misalnya target berikutnya ini ada katakanlah 3.400 di resistennya, dan kebetulan di resistennya ini dekat juga dengan moving average 50-nya. 30.400 ini untuk moving average dari saham BBCA. Jadi bisa dibilang target resistennya sama target resisten klasik dan target moving average-nya itu bisa dibilang hampir berdekatan untuk saham BBCA. Jadi kalau misalnya dibilang BBCA menarik atau enggak buat teman-teman perhatikan, masih sangat menarik saham BBCA selagi dia tidak keluar dari area bisa dibilang support atau statusnya dia di sini. Jadi bisa dibilang kalau misalnya dia masih kuat di sini dan dia masih kuat di klasiknya, di support klasiknya, dan masih kuat juga di support resisten dinamiknya, ini bisa dijadikan masuk ke list portofolio teman-teman untuk saham BBCA. Jadi ini secara resisten untuk saham BBCA. Ini berdasarkan resistennya di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini hampir sama. Katakanlah 30.400 hampir sama dengan moving MA 50-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman coba perhatikan ya, saham BBCA bisa menjadi list di saham teman-teman. Nah, selain BBCA tadi yang top gainernya oke, itu ada saham Bank Mandiri. Teman-teman bisa lihat juga Bank Mandiri. Kita lihat di sini dulu sebentar. Bank Mandiri, kita lihat ini. Oke, kita lihat BMRI. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini selisih dari asing net buy dan selisih net sell. Asing net buy 145, net sell 103, berarti hampir sekitar 42 miliar di 6 Oktober ini saham Bank Mandiri asing melakukan aksi net buy. Nah, bagaimana untuk chartnya untuk saham Bank Mandiri? Kita coba lihat. Oke, ini masih BBCA. Kita ganti dulu. Nah, ini untuk Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri, untuk saham Bank Mandirinya, dia keluar dari moving average 20-nya di 5384 atau close-nya tadi 5.500. Target terdekatnya itu ada di 5.715, pas banget ini di moving average 50-nya atau bisa dibilang support resisten dinamiknya. Nah, tapi kalau misalnya target berdasarkan resistennya itu ada di 5.800. Ini bisa dibilang target resisten secara klasiknya. Teman-teman bisa tarik ini. Nah, teman-teman bisa tarik di sini. Nah, ini target untuk resisten dari saham Bank Mandiri. Nah, selagi saham Bank Mandiri masih kuat di angka supportnya, di angka berapa? Sebentar saya tarik dulu garisnya.
selagi masih ada kuat di sini 4850 atau 4.900 ini masih menarik untuk saham Bank Mandiri. Teman-teman perhatikan. Jadi ada saham BBCA, ada saham Bank Mandiri yang secara data bisa dibilang tadi oke, asing net buy dan technical juga mendukung. Kita coba lihat lagi nih, apalagi yang mendukung selain katakanlah asing net buy dan technical kita oke. Kita coba, saya kebetulan ada bisa dibilang konsensus atau ada target dari beberapa sekuritas. Nah, katakanlah ini Ciptadana, kalau misalnya teman-teman coba lihat, ini ada targetnya untuk saham Bank BCA itu katakanlah oke, sebentar nih biar teman-teman tahu dulu. Ciptadana Sekuritas ini ngeluarinnya risetnya ini tanggal 29 September 2020, jadi bisa dibilang masih baru, masih anget lah, ibaratnya belum ada 1 minggu. Nah, ini BBCA sendiri targetnya lumayan jauh, itu 33.700. Jadi 33.700, sedangkan BBCA sekarang harganya masih, coba teman-teman. Nah, BBCA harganya masih 28.500. Jadi bisa bilang potensial upside-nya masih sangat besar di saham tersebut gitu loh. Jadi untuk BBCA masih sangat menarik, teman-teman perhatikan. Dan saham Bank Mandiri katakanlah targetnya itu di 7.000. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini target dari Ciptadana, Bank Mandiri itu targetnya 7.000, sedangkan previousnya atau di harga 6 Oktober hari ini naik 5.500. Nah, sebelum dirilis kemarin itu 51.50. Jadi bisa dibilang masih sangat menarik saham BBCA dan saham Bank Mandiri untuk menjadi bagian dari portofolio teman-teman untuk jangka menengah atau jangka panjang. Teman-teman harus tetap perhatikan kondisi dari makro kita seperti apa, baik itu dari segi ekonomi ataupun dari segi pandemi kita, negara kita bisa nggak sih mengatasi pandemi ini, apakah pandemi ini cepat reda dan sebagainya, karena itu sangat berpengaruh untuk keadaan ekonomi ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba masukin portofolio, bisa coba masukin list, ada saham BBCA dan ada saham Bank Mandiri. Itu tadi secara singkat, secara sederhana saya ngasih review ke teman-teman, baik itu dari segi data asing, dari segi teknikal, dan dari segi bisa dibilang target konsensus dari sekuritas Ciptadana. Jadi bisa dibilang targetnya masih lumayan jauh. Nah, kalau misalnya memang merasa video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman, tolong bantu untuk di-subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada komentar tentang apapun itu, apalagi ada ide yang menarik kita dari tim Republik Investor bahas apa, silakan komentar di kolom komentar. Itu aja video dari saya. Semoga video saya dan tim Republik Investor yang lainnya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dari saya.